teknik mengganti sholat yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ya, caranya yaitu sholat 5 waktu adalah kewajiban asasi setiap manusia. Di akhirat nanti urusan sholat 5 waktu ini adalah pertanyaan yang paling awal disampaikan. Apabila sholat 5 waktu ini ditinggalkan baik dengan sengaja atau tidak sengaja dan bukan dengan uzur syar'i, maka hukumnya amat berat. Selain 4 orang, yaitu wanita haid atau nifas, anak kecil yang belum balik, orang gila dan orang kafir, maka tidak ada satupun manusia yang terbebas dari kewajiban sholat, entah sholat itu dikerjakan pada waktunya atau waktu yang itu sudah terlewat. Tentu saja kewajiban sholatnya menjadi hutang yang akan ditagih di hari kiamat nanti. Para ulama sudah sampai tingkat ijma' bahwa kewajiban sholat itu tidak gugur dengan alasan apapun, kecuali bagi keempat kelompok di atas. Detail-detail penjelasan para ulama silakan dibaca lagi di link berikut ini. Teknis penggantian sholat. Dalam hal teknis penggantian, sebenarnya aturannya sederhana sekali. Intinya cuma ada 3 prinsip mendasar, yaitu masalah jenis sholat, waktu penggantian, dan jumlah penggantian. 1. Jenis sholatnya sesuai. Lakukanlah sholat penggantian sesuai dengan jenis sholat yang ditinggalkan. Bila Anda meninggalkan sholat subuh, maka sholat penggantinya juga harus sholat subuh. Tidak bisa dan tidak sah kalau diganti dengan sholat zuhur, asyar, maghrib, atau sholat duha. Prinsipnya sholat pengganti harus sholat yang sama. Bahkan meski diganti dengan sholat yang sama-sama wajib sekalipun, tetap saja tidak sah. Apalagi bila diganti dengan jenis sholat yang lebih rendah, tentu saja tidak dibenarkan. Yang lebih parah lagi, ada orang yang berijtihad keliru dengan mengatakan bahwa sholat fardu 5 waktu cukup diganti dengan zikir, sedekah, atau amal soleh. Waktu penggantian. Waktu untuk melakukan penggantian sholat ini sebenarnya bebas tanpa aturan, sehingga sholat penggantian ini bisa dilakukan kapan saja tanpa harus terikat dengan waktu-waktu khusus. Memang ada sebagian kalangan yang menyarankan agar waktu penggantian disesuaikan dengan waktu sholat yang ditinggalkan. Misalnya untuk mengganti sholat maghrib, maka lakukan pada waktu maghrib. Untuk mengganti sholat subuh, lakukan penggantiannya di waktu subuh. Sebenarnya ini cuma saran untuk memudahkan, tapi ini bukan ketentuan baku. Buktinya justru Rasul sendiri malah tidak melakukannya. Beliau mengganti sholat yang terlewat justru bukan di waktu sholat itu. Ketika beliau meninggalkan 4 waktu sholat, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya dalam peristiwa perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah, penggantiannya justru dilakukan pada tengah malam. Bahkan beliau melakukan penggantian itu berjamaah tanpa menunggu waktunya selesai sesuai dengan sholat yang ditinggalkan. Dan tatkala beliau dan para sahabat kesiangan sholat subuh sepulang dari perang Khaybar di tahun ke-6 Hijriah, maka penggantian sholat subuh itu dilakukan di waktu duha. Beliau tidak mengganti sholat subuh di waktu subuh. Kesimpulannya, waktu untuk melakukan sholat penggantiannya tidak ada ketentuannya dan boleh dikerjakan kapan saja. 3. Jumlah sholatnya sesuai. Jumlah sholat pengganti harus sesuai dengan jumlah sholat yang ditinggalkan. Prinsip ini sangat masuk akal dan logis. Orang yang berhutang 1 juta maka wajib menjadi 1 juta. Maka hutang sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka wajib diganti dengan sholat yang sama sebanyak sholat yang ditinggalkan dalam sehari semalam. Yang seringkali jadi masalah, ada sementara orang yang sampai lupa berapa kali meninggalkan sholat. Mungkin sebabnya boleh jadi selama ini dia berpikir bahwa sholat yang ditinggalkan itu tidak perlu diganti. Tentu pemikiran ini termasuk pemikiran sesat dan menyesatkan. Entah siapa yang awalnya berfatwa macam ini, yang jelas jumhur ulama 4 mazhab semua sepakat bahwa sholat yang ditinggalkan wajib diganti. Maka dalam hal ini yang diperlukan adalah melakukan penaksiran atau appraisal. Dalam dunia perbankan, cara appraisal ini adalah sesuatu penaksiran harga pasar terhadap jaminan yang mana akan digunakan oleh bank sebagai harga jaminan. Sedangkan kalau pakai bahasa syariah, yang harus dilakukan adalah muhasabah, sebagaimana perintah Abu Bakar Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazanuha qabla an tawazzanu. Hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung, dan timbang-timbanglah amal dirimu sendiri dulu sebelum nanti amal kamu ditimbang. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau dosa atau maksiat biasa tentu agak sulit menghitungnya. Dan halnya dengan sholat itu berwujud suatu ibadah yang bisa dihitung jumlahnya. Maka ketika seseorang meninggalkan sholat, khususnya sholat 5 waktu, sesungguhnya mudah sekali untuk menghitungnya. Maka coba penghitungkan kira-kira berapa kali Anda pernah meninggalkan sholat 5 waktu selama dalam perjalanan hidup ini. Setidaknya sejak awal membalik dan wajib mengerjakan sholat, tapi jangan dijawab dengan wah banyak sekali dan tidak terhitung. Jawaban model ini adalah jawaban orang yang tidak berniat untuk mengganti sholat, atau setidaknya itu adalah jawaban khas orang-orang yang aslinya memang tidak mau sholat. Memang dasarnya malas dan ogah sholat pada waktunya saja
sudah tidak sholat, apalagi bicara penggantinya. Firman Allah surah An-Nisa ayat 142. Hitung saja usia Anda sekarang ini berapa, lalu kurangi pada usia berapa Anda pertama kali memasuki usia balik. Itulah model hitungan dasarnya. Misalnya saat ini Anda berusia 40 tahun dan pertama kali balik di usia 15 tahun. Berarti Anda cuma tinggal menguranginya, 40 kurang 15, 25 tahun. Ya.